Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Taufik dengan NIM 2202105020111 dari kelas Tikom F dari Universitas Negeri Makassar. Saya akan membahas tentang infografis pendidikan Pancasila. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu sejarah rumusan Pancasila dan fungsi Pancasila. Yang kedua, hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan pembukaan Undang-Undang 1945, penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang 1945. Materi ketiga, dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup dasar negara. Materi kelima, Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Materi keenam, Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Sejarah perumusan Pancasila dan fungsi Pancasila. Bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? Untuk memahami arus sejarah bangsa Indonesia, terutama terkait sejarah perumusan Pancasila, hal tersebut penting diketahui karena perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI masih mengalami tantangan berupa amnesia sejarah. Istilah tersebut dipergunakan Habibie pada pidatonya pada tanggal 1 Juli 2011. Pada periode pengusulan Pancasila, sidang pertama BPUPKI dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juli 1945. Sidang ini diketuai oleh Dr. Radhitma Widoyaningrat yang didampingi oleh dua orang ketua muda wakil ketua yaitu Raden Panji Suroso dan Inchi Base orang Jepang. Materi pokok pembicaraan mereka yaitu adalah calon dasar negara. Pada periode perumusan Pancasila, sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juni 1945. Hal terpenting yang mengemukakan pada sidang tersebut yaitu disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah yang terdapat rumusan Pancasila yang sebagai berikut. Lanjut ke periode pengesahan Pancasila. Periode pengesahan Pancasila itu peristiwa penting lainnya terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945. Ya, ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Radhitma Widoyaningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan di Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun di luar dugaan, ternyata pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radhitma kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya karena mereka tangkap terhadap perubahan situasi politik dunia pada saat itu. Sebelum pengesahan Pancasila, terjadilah peristiwa penting dalam sejarah, yaitu proklamasi kemerdekaan. Dibacakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 didetekkan oleh Muhammad Hatta yang ditulis oleh Insinyur Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi sebagai berikut. Lahirnya Pancasila. Sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Mengapa? Karena adanya tuntutan dari wakil mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan masyarakat 7 kata yang belakang kata ketuhanan, yaitu dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tuntutan ini dianggap secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan yang kemudian harinya diganti menjadi istilah yang Maha Esa. Jadi dilakukanlah sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berikut adalah hasil rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila merupakan dasar resmi negara sejak 18 Agustus 1945. Mengenai fungsi Pancasila, yang pertama adalah
Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian leluhur. Oke, lanjut ke materi yang kedua, yaitu hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang 1945 serta penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang 1945, tepatnya pada alinea ketiga, terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia, maka ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Dengan demikian, sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. Lanjut ke hubungan antara Pancasila, pembukaan, dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Nontonegoro menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental dan fundamental norm. Lebih lanjut, Nontonegoro menjelaskan secara ilmiah kaidah yang negara yang fundamental mengandung beberapa unsur mutlak, yaitu secara skematis sebagai berikut. Dari segi terjadinya dan dari segi isi memuat dasar negara yang dibentuk. Berdasarkan paradigma berpikir, maka pembukaan Undang-Undang 1945 memenuhi syarat unsur fundamental fundamental norm yang tergambar dalam skema berikut. Dari segi terjadinya ditentukan oleh PPKI sebagai bentuk negara. Dalam alinea ketiga dinyatakan masyarakat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dari segi isinya memuat dasar-dasar negara yang dibentuk asas kerohanian negara yaitu Pancasila. Alinea keempat dengan berdasar kepada asas politik yaitu kedaulatan rakyat. Alinea kedua dan keempat. Lanjut ke penjabaran Pancasila. Terkait dengan penjabaran Pancasila, pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat dilihat dari bunyi penjelasan berikut. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini diwujudkan cita-cita yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Berikut adalah beberapa contoh pasal-pasal yang dapat digambarkan dalam tabel berikut. Baik, lanjut ke materi yang ketiga. Dinamika tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika Pancasila yaitu bergerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat berbangsa dan bernegara. Jika dilihat dari tinjauan histori Pancasila, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai Pancasila dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Namun, pada saat ini, nilai-nilai Pancasila sering mengalami penyimpangan. Contoh kasus penyimpanan terhadap nilai Pancasila di Indonesia. Sila pertama, tantangan Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila dalam objek sebenarnya tidak dalam objek sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila seringkali menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemajuan teknologi yang tidak dapat dikendalikan dan dikontrol akan menghasilkan masalah yang mengancam atau merusak suatu negara itu sendiri. Berikut adalah contoh tantangan Pancasila di era globalisasi. Baik, lanjut ke materi yang keempat. Yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan diyakini kebenarannya, kebaikan, keindahan, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Pancasila memberi arah tentang hukum harus menciptakan keadaan yang lebih baik berlandaskan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan,
kemaslahatan, dan keadilan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu pada sila dengan menerapkan dengan mengartikan bahwa sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Untuk penerapannya, hidup dengan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Sila kedua, contohnya mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan wajib antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, berani membela kebenaran dan keadilan. Pada sila ketiga, contohnya menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan dan dibina bersama, tingkat toleransi sosial pada keberagaman di dalam masyarakat, dan yang ketiga, mendahulukan kepentingan negara. Contoh sila keempat yaitu membuat keputusan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau keputusan bersama, tidak memaksa pendapat orang lain, aktif berperan dalam kegiatan lingkungan masyarakat. Contoh sila kelima, tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Itu merupakan contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah moral maupun hukum negara yang menguasai dasar baik tertulis, undang-undang dasar maupun tidak tertulis atau konvensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Adi Wijono 2016. Berikut adalah tujuan dari negara. Berikut adalah sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politik tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai yuridis merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara Pancasila merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI. Sumber sosiologis dari Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila bersumber dari budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Sumber politis dari tentang Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sifat-sifat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Dari objektif, barang siapa yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Imperatif artinya mengikat dan memaksa semua yang ada di wilayah kekuasaan hukum negara Republik Indonesia melaksanakan dan mewariskan, mengembangkan, melestarikannya sebagai norma tinggi dalam negara serta sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia. Baik, lanjut ke materi yang kelima. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Apa makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi kenegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen Undang-Undang Dasar, menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Mahfud MD menegaskan bahwa penerima Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi yang diterima berlakunya kaidah-kaidah penuntut dalam pembuatan kebijakan, terutama dalam politik hukum. Lebih lanjut, Mahfud menyatakan bahwa dari Pancasila dasar negara itulah lahir sekurangnya 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, yaitu sebagai berikut. Kemudian, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang pertama itu adalah Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijelmakan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan cita-cita hukum bagi negara, bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis, mengandung norma yang mengharuskan undang-undang, mengandung mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara termasuk penyelenggaraan partai dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang 1945 bagi penyelenggaraan negara. Para pelaksana pemerintah, hal tersebut dapat dipahami karena semangat tersebut adalah penting bagi pelaksanaan penyelenggaraan negara, karena masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dinamika masyarakat. Kalian 2019-199. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno melukiskan urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas tetapi meyakinkan sebagai berikut. Pancasila adalah Westerhout atau salah satu falsafah. Pancasila adalah salah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme, perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan suatu bangsa membawakan corak sendiri. Tidak ada dua bangsa cara berjuang bersama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya, bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadiannya yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kenyataan, dalam perekonomian, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggara pemerintah harus sesuai dengan perundang-undangan dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu yang ke-6. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah ideologi negara yang bersifat terbuka. Pancasila merupakan Westerhout, landasan filosofi yang menjadi dasar negara dan ideologi dari negara kebangsaan Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dasar filsafat memiliki nilai dasar yang merupakan nilai intrinsik, nilai yang ada pada dirinya sendiri. Sifatnya masih umum, universal, belum merupakan perintah atau aturan-aturan yang dipakai menyelesaikan persoalan atau konkret atau praktis. Sifatnya masih umum, universal, belum merupakan perintah-perintah atau aturan-aturan yang dipakai untuk menyelesaikan persoalan yang konkret dan praktis. Nilai utama ideologi Pancasila. Nilai utama ideologi Pancasila adalah kebebasan. Dengan bentuk ideologi kebebasan hidup dan bermasyarakatnya adalah masyarakat kekeluargaan yang dituju dengan kebersamaan hidup antara sejumlah manusia dan terselenggara melalui interaksi saling memberi. Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka karena memiliki ideologi dasar instrumental dan nilai praksis. Nilai Pancasila memiliki nilai esensial mendasar, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan, dan nilai-nilai yang dipakai dalam standar fundamental norm, pokok kaidah negara yang fundamental. Ideologi fundamental. Ideologi imperatif. Perbandingan antara berikut adalah perbandingan antara ideologi Pancasila dan ideologi lainnya. Ideologi liberalisme, komunisme, sosialisme, Pancasila. Aspek politik, hukum, ekonomi, agama. Aspek pandangan terhadap individu dan masyarakat dan ciri khas. Itulah tadi pembahasan infografis dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.